Shalom semuanya, saya sangat terkejut pada waktu mengetahui bahwa banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti bahwa pada waktu kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan juga tidak bisa mengampuni dosa kita. Allah Bapa tidak memberi pengampunan, artinya kita lepas, kita kehilangan keselamatan. Teman saya sendiri mengalaminya pada waktu dia sakit kanker ganas sampai dia koma. Dia kesaksian pada waktu koma seharusnya dia sudah mati. Karena saat dia koma selama 21 hari dia sudah masuk neraka. Kakinya sudah terikat dengan rantai dan kepalanya ada di bawah. Dan di situ api menyala-nyala membakar hidupnya, membakar tubuhnya dengan orang-orang lain. Dan selama 21 hari itu, kenapa dia hanya koma? Karena seluruh keluarganya dan kami semua teman-temannya berdoa puasa untuk orang ini. Dan dia katakan waktu dia di neraka dia sangat terkejut karena dia orang Kristen. Dia melayani, dia cinta Tuhan. Tetapi dia berakhir di neraka. Pada waktu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya ada di neraka? Bukankah saya sudah melayanimu? Dan dari surga terdengar suara Tuhan berkata, karena engkau tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hatimu, maka Bapamu di surga juga tidak mengampunimu. Dia sangat kaget karena dia memang menyimpan kepahitan terhadap temannya. Ternyata dia punya teman di SMA yang dia benci karena sebuah pertengkaran. Anak ini tidak dapat mengampuni orang tersebut. Dia sudah melupakannya, tetapi melupakan belum tentu mengampuni. Melupakan tidak sama dengan mengampuni. Mengampuni adalah dia tidak perlu lupa dengan orang tersebut. Mungkin dia tetap ingat dengan peristiwa tersebut, tetapi dia sudah tidak terluka lagi pada waktu mengingat orangnya, pada waktu dia mengingat kejadiannya. Tetapi kalau melupakan berarti kita tidak siap, karena kalau mengingat wajah orang itu atau mengingat kejadiannya, tentu orang itu akan terluka lagi. Dan dia berteriak, Tuhan ampuni saya dan beri saya kesempatan hidup lagi, supaya saya bisa melepaskan pengampunan untuk teman-teman yang bersalah kepada saya. Tetapi yang dia beruntung, karena seluruh keluarganya berdoa, teman-teman gereja, dan kami semuanya berdoa, berpuasa untuk dia. Sehingga di hari yang ke-21, dia melihat sebuah tangan yang sangat besar turun dari surga dan menarik dia keluar dari neraka. Dan saat itu juga dia terbangun dari komanya. Iblis masih menuntut dia bahwa dia seharusnya sudah mati. Tetapi doa mengubah segalanya. Setelah dia bangun dari komanya, dia menelpon temannya, dia temui temannya untuk meminta maaf dan melepaskan pengampunan temannya. Tidak hanya mengampuni, tapi dia juga meminta maaf karena sudah menyimpan pahit kepada temannya. Sehingga ada rekonsiliasi, sebuah harga yang sangat murah kalau kita melepaskan pengampunan. Daripada kita mempertahankan sakit hati kita, tidak mau melepaskan pengampunan. Karena harga yang kita harus bayar di neraka, oleh karena tidak melepaskan pengampunan, terlalu mahal. Terlalu mahal harga yang kita bayar. Kita belajar di sini bahwa pada waktu kita melepaskan pengampunan, sebesar apapun kesalahan orang itu, mungkin orang itu sudah menyakiti hati kita, mungkin orang itu sudah sangat menyakiti hidup saudara, mungkin orang itu sudah menghancurkan hidup saudara, tetapi kita tetap harus melepaskan pengampunan, karena memang hukum Tuhan adalah lepaskan pengampunan, maka kita pun akan menerima pengampunan. Kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan pada orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa kita di surga juga tidak mengampuni dosa kita. Allah Bapa tidak memberi pengampunan, artinya kita lepas, kita kehilangan keselamatan. Kita seringkali berpikir kalau kita melepaskan pengampunan, itu adalah menguntungkan orang yang menyakiti hati kita. Pada saat saudara melepaskan pengampunan, saudara tidak sedang membebaskan orang tersebut. Saudara tidak sedang memerdekakan orang itu. Tetapi melepaskan pengampunan adalah menyelamatkan diri kita sendiri dari jerat. Saat saudara melepaskan pengampunan, saudara sedang membebaskan dirimu sendiri. Saudara sedang membebaskan dan memerdekakan dirimu sendiri. Karena iblis sedang menjerat saudara, mengikat kaki saudara. Sehingga walaupun saudara melayani, walaupun saudara mengejar Tuhan, pada saat saudara tidak melepaskan pengampunan, kakimu tetap terikat ke neraka. Sehingga pada waktu kita mati,
kita tetap tidak beroleh keselamatan. Jangan tersandung hanya oleh karena tidak melepaskan pengampunan. Jangan tersandung dengan satu hal yang sangat fatal. Tuhan sudah memberikan kita keselamatan secara gratis. Pengampunan yang Tuhan berikan dan keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tuhan menuntut saudara dan saya untuk juga melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Memang susah. Itu sebabnya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana caranya kita bisa melepaskan pengampunan? Yang pertama, minta kepada Tuhan kuasa untuk melepaskan pengampunan. Yang kedua, kalau saudara punya pahit saat saudara pertama kali mengampuni, luka itu tentu masih ada. Tetapi terus lepaskan pengampunan sampai hatimu sembuh. Saya pun demikian, ada saat saya melepaskan pengampunan, luka itu masih ada. Hati saya masih sakit, tetapi langkah pertama tetap dibutuhkan untuk sebuah pemulihan. Tuhan mengajarkan saya, setiap luka itu ada, setiap kali saya mengingat kejadian itu, saya harus mendoakannya, saya harus mengucapkan, iblis engkau tahu, aku sudah melepaskan pengampunan. Aku memberkati dia, aku mengasihi dia. Supaya jiwa saya mendengar dan iblis juga mendengar bahwa saya sudah melepaskan pengampunan. Dan sampai akhirnya setiap kali bayangan itu muncul, wajah orang itu muncul dan kejadian yang menyakitkan itu muncul, saya sudah tidak sakit hati lagi. Dan saya tahu saya sudah sembuh. Melepaskan pengampunan adalah harga yang sangat murah dibandingkan dengan kemuliaan yang kita peroleh di surga. Jangan tersandung hanya karena satu hal, tidak melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati.